Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan malif adzal kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti lawahi hadhil musalla baitur rahman syadillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lughul Hadis, memasuki bab yang ketiga, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, halaman 16 ya. Sebelum kita masuk ke hadis yang pertama tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas dulu tentang hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim secara mendasar hukumnya sunnah, tetapi tidak semua membaca Bismillah dihukumi sunnah. Kalau di dalam membaca Al-Quran, membaca Bismillah itu hukumnya ada 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya enggak boleh, ada kalanya makruh, dan ada kalanya sunnah. Itu kalau dalam membaca Al-Quran. Dihukumi wajib yaitu ketika akan membaca surah Al-Fatihah, maka Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca. Karena Bismillah itu ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Maka membaca Bismillah dalam awal surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ada kalanya justru malah terlarang, nggak boleh baca Bismillah, yaitu ketika akan mengawali membaca surah At-Taubah, surah Baro'ah di juz yang 10-nya. Maka satu-satunya dalam Al-Quran perpindahan dari surat ke surat yang tidak tercantum Bismillahirrahmanirrahim ya di surat tersebut, surah At-Taubah. Maka di awal At-Taubah, ketika misalnya kita tadarus nyampe di situ, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung membaca ayatnya tanpa didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum yang ketiga, membaca Bismillah itu makruh. Makruh itu lebih baik tidak dibaca, ya boleh, tapi tidak dibaca lebih baik, yaitu ketika akan membaca surah At-Taubah di ayat kedua dan seterusnya, ayat 2, 3 dan seterusnya. Neneknya udah bolong, kebanyakan obat nih. Neneknya udah pada bolong.
Yang ketiga, membaca bismillah itu hukumnya makruh, lebih baik tidak dibaca. Jadi a'udzu langsung baca ayatnya, yaitu ketika akan membaca surah At-Taubah di ayat kedua, 3 sampai terakhir. Itu lebih baik tidak baca bismillah. Tapi kalau ayat pertama justru malah dilarang. Ayat pertama surah At-Taubah nih. Misalnya habis dari surah sebelumnya kemudian masuk ke At-Taubah, tidak perlu baca bismillah. Nah, coba dicek di juz 10. Pokoknya surah At-Taubah itu satu-satunya surat yang awalnya di atasnya. Nah, iya kadang ini. Makanya dilihat di mushafnya itu satu-satunya yang tidak tercantum bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lain kan semuanya tercantum. Asal mau pindah surat kan bismillah, mau pindah surat bismillah. Tapi di surah At-Taubah nggak ada. Cuman bisanya ta'awud ditulis di samping, atau enggak yuk di tengah. Maka di awal At-Taubah tidak membaca bismillah. Kalau di pertengahan lebih baik tidak. Bukan terlarang tapi lebih baik tidak. Nah, udah ketemu belum? Pokoknya juz 10 surah At-Taubah atau bara'atu minallahi wa rasulihi ala awal ayat. Kemudian yang keempat, selain kalau tak harus. Tapi kalau nggak habis juga jangan bismillah. Ya, kalau nggak habis berarti kan pertengahan kan? Misalnya mau baca awal ayat 20, lebih ta'awud aja, lebih baik ta'awud saja, nggak perlu bismillah. Nanti misalnya udah sampai ayat 30, misalnya ayat 29 kita udahan. Nah, sambung besok mau ngawali ayat ke 30. Karena ini pertengahan maka hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik tidak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayat. Enggak perlu bismillah. Lah kemudian yang keempat, secara umum selain 3 itu maka membaca bismillah semuanya hukumnya sunnah. Selain awal Al-Fatihah, selain awal At-Taubah, selain pertengahan At-Taubah, maka semuanya mengawali membaca Al-Quran sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah di dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau bismillah yang di luar Al-Quran sama secara umum hukumnya sunnah. Tapi ada kalanya membaca bismillah ya dilarang, haram, nggak boleh. Misalnya mau melakukan sesuatu yang haram, lah kok bismillah dulu, maka bismillahnya juga sama kena hukum haram. Umpama aja ya. Lah iya. Ada orang dulunya pernah nyantri ke Jakarta, kepepet nyari kerjaan, gak nemu-nemu, perut lapar. Ngelihat ibu-ibu mau ke pasar bawa tas, kok HP-nya nongol. Bismillah. Karena saking kebiasaannya dulu waktu santri apa-apa diajarin bismillah. Lah kalau mau nyopet kok bismillah. Dia jangan ketahuan kali gitu. Ini termasuk pelecehan terhadap bismillah. Mau melakukan hal yang haram kok membaca bismillah, maka bismillahnya ikut haram. Lah umpamanya ibu-ibu pagi-pagi ngumpul 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah iya. Majelis sudah ngumpul, anggota majelis sudah ngumpul. Ayo kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari ibu-ibu yang rumahnya di ujung sono. Ngawali sesuatu yang haram, maka bismillah juga kena hukum haram. Baik, kita awali dengan hadis yang pertama dalam bab yang ketiga ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, ia membacakan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali dzaba, meleleh, lumer. Apa selain meleleh, lumer, kayak es krim dibiarin lama-lama itu meleleh. Asyaitonu, setan. Kama yadhubur rasasu, seperti melelehnya timah, alan nari, di atas api. Jadi kita bisa ngelelehin setan yaitu dengan baca bismillah. Saya pernah baca keterangan hadis yang cukup panjang. Kenapa setiap kita mau mengawali sesuatu diperintahkan baca bismillah. Mau makan bismillah, mau ngerjain apa-apa yang baik bismillah. Agar setiap yang kita lakukan itu setan gak ikut nimbrung. Nah, kita mau makan gak baca bismillah, ya setan ikut nimbrung. Biar makan udah banyak belum terasa kenyang, pengennya nambah aja. Begitu udah kebanyakan, setannya kabur, baru kerasa mau ngapa-ngapain jadinya berat. Dengar azan malah ngantuk, dengar suara di musola Baitur Rahman, assalamualaikum ibu-ibu hari Senin ngaji, malah pules. Apalagi hawanya begini nih, mau berangkat aja maju mundur, berangkat enggak, kadang udah buka pintu luar, tangannya yang keluar duluan begini. Hujan enggak ya? Enggak. Kadang sambil nungguin suara di musola, udah ada orang belum ya? Lah makanya setiap sesuatu kita diajarkan untuk membaca bismillah itu agar yang kita lakukan ini setan enggak ikut nimbrung. Mau sholat ya suruh baca bismillah. Kita sholat aja kadang setan ya ikut nimbrung ya. Loh, kita nyari apa-apa itu belum nemu, giliran pas sholat itu kebayang loh ketemu. Pernah ngalami Bu ya? Nah, kalau saya nyari ini loh, nyari kunci motor, dicari nggak nemu-nemu loh, giliran takbir ya kok ketemu. Winternya setan di situ. Jangan dikira kalau kita udah sholat setan berhenti, enggak. Selesai sholat juga setan masih. Kita sholat umpama udah bisa bagus ini sholat kita. Ini setan masih masuk. Wah, kayaknya di blok D sini orang yang sholatnya paling khusyuk cuma sampean, yang lain setan pinternya masuk. Dia ke orang yang nggak pernah sholat bisa masuk, orang yang rajin sholat ya bisa masuk. Kelasnya beda-beda. Kalau yang imannya ecek-ecek ya setan ecek-ecek yang masuk. Kalau yang imannya kuat yo setan-setan terlatih. Ibarat tentara yo marinir atau Kopassusnya setan yang masuk. Nah kalau yang kelas-kelas kita nih ya kelas-kelas apa? Kopral kali ya. Naik turun masih. Ditawal dikit juga lu hitungan rakaat juga lupa ya. Nah kita diajarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim itu illa dzaba syaitan kama yadzukur rasasu alanna. Bahwa setiap orang mengawali kok Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan syarat yakin dengan seyakin-yakinnya. Terkadang orang-orang dulu itu baca bismillahnya nggak fasih, tapi manjur. Ada orang sakit perut asal ngambil daun jarak, dibacain bismillah, mending baca bismillahnya ya bener, baca bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya loh, saya orang sono lah, kalau saya orang Inggris ya mungkin bacanya beda. Lah saya dengernya kan dulu orang sono, orang sini saya belum dengar bacanya. Oh saya masih ingat asal kecil dulu, asal perut kembung mules, mbah tapi bukan mbah kandung ya, kakaknya mbah. Kalau mbah kandung saya kan di Sumatera, tapi kakak kandung mbah kan tinggal dekat depan rumah. Asal perut mules ya ngambil daun jarak bacain bismillah. Kalau dengar baca bismillahnya ya lucu. Bismillahirrahmanirrahim.
sambil diludahin, sembuh. Kasih tahu loh Pak Ustaz. Tapi yakin kok, bacaannya salah tapi yakinnya mantep. Lah kita ini kadang bacaannya fasih tapi yakinnya opo iya. Bedanya kan di yakinnya itu. Orang-orang itu dulu mungkin dia secara teori nggak pinter, tapi hatinya yakin mantep. Nah kita kadang teorinya bagus tapi apa iya gitu. Kurang yakinnya. Nah, setan yang dibacakan bismillah ini Rasulullah yang ngomong. Kalau yang ngomong RT mah ini yang ngomong Rasulullah. Dzaba syaiton kama yadhubur rasasu alanar, setan itu akan meleleh seperti melelehnya timah yang dibakar di api. Ya kan lama-lama cair ya, leleh hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan atau Allah menyuruh al-kiramal katibin, malaikat yang mulia dan penulis, malaikat yang bagian nyatetin amal kita. Jadi kita nggak usah repot-repot nyatetin amal, nanti ngegeser tugasnya malaikat. Ya kan banyak orang yang apalagi menjelang pemilu, kalau mau sedekah suruh wartawan, suruh nyatetin, suruh ngabadiin, padahal malaikat udah nyatet. Apa yang diperintahkan kepada malaikat kiramal katibin, malaikat pencatat amal itu nama kelompoknya namanya kiramal katibin, yaitu malaikat mulia yang penulis amal. Ayyak tubuh diperintahkan oleh Allah untuk mencatat atau menulis fi diwanihi, dalam catatan amalnya, arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Kita baca bismillah, padahal kita sehari-hari ini baca bismillah gak hitung-hitung kali ya. Mulai pagi sarapan nasi uduk bismillahirrahmanirrahim, mau ngapa-ngapain, nyapu, kegiatan di rumah, ngepel, yuk awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun atau barang siapa qala yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marrotan, sekali, padahal kita baca berkali-kali, lam yabqa, tidak tersisa, min dzunubihi, dari dosa-dosanya, dzarratun, sedikit pun. Tapi ini dosa kecil yang hablum minallah. Kalau hablum minanas ya belum bisa. Kalau hablum minanas itu penghapus dosanya ya harus berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Misalnya pulang dari ngaji, dari rumah bawa sendal swallow, lah kok melihat sendal pakalolo 400.000 dipakai. Iya, ngamalin, yang jelek ditinggal, yang baik dibawa. Iya, selama sendal itu belum dipulangin, walaupun ia sehari baca bismillah 1000 kali, ya yang urusan itu belum beres. Makanya ada hadis yang biasa sering disampaikan kalau acara halal bihalal ya. Nanti di akhirat itu ada orang yang bangga membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala ngaji, pahala umroh, pahala haji. Bangganya luar biasa. Tapi satu sisi lain, banyak orang yang nuntut keadilan. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, orang itu memang sholatnya rajin, tapi mulutnya ya pedes,
ngalahin cabe apa yang katanya pedes itu. Wah, saya sering dimaki-maki di depan umum, saya mau bales gak berani. Wong dulu saya ngontrak di rumahnya dia. Lah terus saya nuntut, ya Allah, wong dulu gak bisa nuntut keadilan, sekarang nuntut keadilan. Maumu apa? Sholatnya buat saya. Ya. Dah, berada sholatnya habis. Loh ini ada hadisnya sahih loh Bu. Kemudian ada lagi, ya Allah, orang itu memang puasanya rajin, tapi dia sehari-hari ternak duit. Ternak duit. Ngerti ternak duit? Iya, duitnya diternak. Duitnya laki bini minjem jarum ngulanginya tiang listrik. Paham ya? Iya. Puasanya sih rajin, cuman ya itu minjemin duit senilai jarum tapi ngulanginya tiang listrik. Iya, minjemin 1 juta ngulanginya. Lah terus dulu saya mau nuntut gak bisa, ya Allah. Lah sekarang saya nuntut, lah mau kamu apa? Puasanya buat saya. Oh ya udah, ambil. Sholatnya hilang, puasanya hilang. Ya Allah, dia memang sedekahnya rajin, ya Allah. Tapi utang sama orang juga sama, gak bayar-bayar. Kalau ditagih galakan dia, ya Allah. Sekarang saya nagih sekarang dah. Sedekah rajin tapi ngutang ya rajin. Gak terus ya mau sedekahnya buat saya. Lah kalau amal-amalnya sudah habis sementara yang nuntut masih ada, lah kan tekor. Jadi kita tinggal sisanya. Lah iya kalau ada sisa, kalau enggak tekor. Tekor. Lah itu kalau dosa yang hablum minanas. Maka orang-orang tua kita itu begitu cerdasnya. Selesai Ramadan kita udah pembersihan dosa pada Allah. Idul Fitri kita pembersihan dosa kepada sesama. Kalau kita datengin atu nggak ketemu sama RT, sama pengurus musola, pengurus RW, kadang dikumpulin jadi satu ngadain acara halal dihalal, artinya saling menghalalkan. Kalau dulu pernah dimaki-maki dihalalin alias dimaafin, tapi kalau utang ya tetap bayar. Kecuali yang punya utang ikhlasin ya alhamdulillah. Kalau hablum minanas, maka dosa hablum minanas itu minta maafnya lebih sulit daripada hablum minallah. Hablum minallah asal kita istighfar. Di ayat di hadis ini asal kita baca bismillah, lam yabqa min dzunubihi dzarrah, maka tidak tersisalah dosanya. Lunas dosanya ludes kalau itu dosa yang hablum minallah. Berat ya hablum minanas. Hablum minanas yang angel. Kalau kita menjiri terus di dalam rumah juga nggak bagus. Itu bukan manusia namanya. Misalnya kita takut dosa nggak keluar rumah, udah saya di rumah aja lah daripada keluar rumah nimbulin dosa. Itu juga bukan manusia. Wong manusia itu diciptakan bersosialisasi. Manusia itu diciptakan untuk bersama-sama. Lebih baik kita pernah berlaku dosa dan meminta maaf daripada kita nggak berbuat dosa tapi karena nggak ngapa-ngapain. Terus pokoknya mendem aja, semedi aja di rumah. Bu ngaji, enggak, saya di rumah aja. Bu, ayo kegiatan. Ya enggak dosa memang, tapi nyalai kodrat. Nyalai kodrat sebagai manusia, bahwa manusia itu diciptakan untuk bersama-sama, saling membantu. Lah kalau kita di rumah terus, kita nggak pernah tahu keadaan tetangga. Kapan kita bisa bantu tetangga? Wong kita di rumah terus. Ya memang kita berdosa, ya, tapi kan ada cara untuk berminta maaf, untuk bertaubat. Lah kalau orang soleh itu bagus. Soleh itu artinya untuk dirinya sendiri. Tapi yang terbagus, terbaik adalah muslih. Muslih itu orang yang mau berbuat untuk orang lain, walaupun salah pasti, dosa itu pasti, tapi nilainya jauh lebih baik daripada soleh, lebih baik muslih. Coba kalau dulu Rasulullah itu dapat wahyu langsung diem aja di rumah,
Ya Rasulullah paling baik, tapi kan nggak bisa memperbaiki lingkungan. Ibu misalnya yang jadi pengurus nggak mau repot. Alah, saya udah bisa ngaji nih, ngaji sendiri di rumah. Terus nggak mau repot ngurusi majelis taklim, nggak mau repot ngurusi jamaah. Lah, ya bukan misi Rasulullah. Misi Rasulullah ya memang capek, memang apa tadi diomongi orang, wis biasa. Namanya muslih. Kalau soleh itu untuk dirinya sendiri. Lah kita ini selain soleh, pinginnya ya muslih. Muslih itu ya tadi membawa pengaruh baik buat lingkungan. Dulu seandainya para wali-wali itu kok nggak mau berbuat, ya mungkin kita ini nggak kenal Islam, nggak kenal sholat, nggak kenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah, man siapapun kataba yang menulis bismillah, tentu bukan bismillah tok ya, lengkap bismillahirrahmanirrahim. Fajawwada, dengan tulisan yang bagus. Nah kalau tulisan kita jelek gimana? Kayak saya nih. Saya tuh kalau nulis hari ini ingat, besok lupa. Ini bacanya apa ya? Kalau tulisan tangan ini, kalau dibagusin malah makin jelek. Nah iya, tulisan kadang ada bakat tuh ya. Kalau bakatnya jelek, saya sendiri, tulisan saya sendiri nih. Hari ini saya tulis di kertas nih. Ntar 2 hari 3 hari kemudian lupa ini bacanya apa ya. Fajawwada ta'ziman, kemudian fajawwada ia membaguskan tulisan itu, ta'ziman karena mengagungkan lillahi untuk Allah. Lalu kita nggak bisa nulis, ya ngupain orang yang para ahli bikin kaligrafi. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita yang nggak bisa nulis Arab bagus saja tinggal pasang aplikasi. Ya aplikasi di HP, di laptop, wah bagus tulisan kita. Padahal kita nggak bisa nulis. Tapi ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ghufira maka diampuni lahu untuk orang tersebut ma taqaddama dari dosanya yang lalu, min dzambihi dari dosanya, wa ma ta'akhkhar dan yang akan datang. Tapi tadi nulis untuk menghormati, jangan sampai tulisan bismillahirrahmanirrahim ditulis di sembarangan. Itu baru belum lama itu saya negur lah ya. Orang bikin undangan untuk sunatan ini, di atasnya ditulis bismillahirrahmanirrahim, mengharap kehadiran yang kertas lembar. Nah ini kan tidak menutup kemungkinan undangan itu dibuang buat buntel cabai. Kalau yang dagang sayur dikepel-kepel. Lebih baik membaca bismillahnya tidak ditulis, cukup di hati aja bismillahirrahmanirrahim ketik. Karena kalau ditulis di tulisan itu kan tadi berpotensi untuk jatuh ke tempat-tempat yang tidak terhormat. Makanya ya sering, ya misalnya ibu-ibu nanti ada keluarga mau ngadain undangan atau bikin apa, yang di situ bismillahnya cukup dibaca, jangan ditulis di kertasnya itu. Karena kalau ditulis di kertasnya itu nanti berpotensi itu jatuh atau dibuang atau mungkin dikepel-kepel dan lain-lain, kan menjatuhkan atau meremehkan atau merendahkan bismillahirrahmanirrahim. Terus dulu lagi pernah di spakbor motor nempel bismillahirrahmanirrahim tapi di spakbor belakang. Lah kalau dia ada yang bonceng kan didudukin, ya kalau yang bonceng kentut kan dikentutin. Ora sopan. Ya kalau mau tempel boleh, tapi di yang depan itu loh, yang dekat speedometer. Nah kan di depan kan kelihatan, mau nyalain motor kelihatan tulisan. Kalau kelihatan tulisan otomatis kebaca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahmana.
apabila seseorang dari kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim, hendaklah ia menulis huruf-huruf Ar-Rahman dengan baik. Ya tadilah dengan kaligrafi yang sekarang itu, tapi naruhnya juga di tempat-tempat yang mulia. Jangan sampai ditaruh sembarangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha zayyana as-samaa'a bil kawakib wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.